Halo para pengguna Vina, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tutorial terkait modul pembelian di program Vina. Untuk modul pembelian terdiri dari 5 form yang saling berkaitan. Yang pertama kali akan dibahas adalah pesanan pembelian atau purchase order, yang mana form ini berguna untuk mencatat pesanan pembelian ke pihak vendor. Untuk input pesanan pembelian atau purchase order dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, silakan ke menu Essential Data atau persiapan, setelah itu klik Show, Navigator, Purchase atau pembelian, Purchase Order atau pesanan pembelian. Lalu yang kedua, silakan ke menu Data Entry atau aktivitas, Purchase atau pembelian, Purchase Order atau pesanan pembelian. Setelah itu, yang ketiga, silakan ke menu Transaction List atau daftar transaksi, Purchase atau pembelian, Purchase Order atau pesanan pembelian, lalu klik New atau baru. Dan berikut cara pengisian Purchase Order. Yang pertama, silakan cari nama vendor atau pemasoknya di drop-down list vendor. Anda juga dapat langsung membuat vendor baru dengan cara klik New Vendor. Kemudian isi data-data yang diperlukan. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya di kolom Ship to atau kirim ke diisi dengan alamat yang sudah diisi pada master vendornya, namun dapat diubah secara manual. Setelah itu, di PO No digunakan untuk mengisi nomor pesanan pembelian. Dapat diisi dengan maksimal 20 digit alfanumerik. Setelah itu, di kolom PO Date atau tanggal PO, isi dengan tanggal pesanan yang dilakukan. Selanjutnya, di vendor is taxable atau kena pajak, ini dicentang jika vendor tersebut adalah pengusaha kena pajak. Ini akan otomatis tercentang jika master vendornya sudah di mapping pajaknya. Setelah itu, di kolom Inclusive Tax atau termasuk pajak, silakan dicentang jika harga barangnya sudah termasuk PPN. Setelah itu, di kolom FOB atau cara pengiriman, silakan pilih cara pengirimannya. Apakah FOB Destination atau Shipping Point. Selanjutnya, di kolom Terms atau syarat pembayaran, isi dengan termin yang digunakan. Di kolom Expected Date, isi dengan tanggal yang dijadwalkan pesanan tersebut akan datang. Setelah itu, di kolom Ship Via diisi dengan metode pengiriman barang yang dipesan. Selanjutnya, di bagian detail, silahkan isi item atau barangnya dengan cara klik 2 kali pada kolom item. Setelah itu, di kolom Description atau keterangan, otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan yang diisi pada master itemnya, namun dapat diganti manual pada kolom tersebut. Selanjutnya, quantity atau KTS isi dengan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya, di kolom unit, otomatis akan diisi dengan unit item yang sudah diisi pada master itemnya. Selanjutnya, di kolom unit price atau harga satuan, diisi dengan harga per unit yang sudah disepakati. Setelah itu, di kolom diskon, isi dengan diskon barang jika ada. Di kolom tax atau pajak, isi dengan kode pajak untuk pembelian barang tersebut. Sedangkan untuk kolom amount, otomatis terisi dari perkalian kuantitas dengan unit price. Selanjutnya, di kolom departemen, silahkan pilih departemen yang membuat pesanan ini. Demikian juga dengan kolom project. Silahkan pilih proyek yang membuat pesanan ini. Di kolom subtotal atau total sub, otomatis terisi dengan perhitungan jumlah pesanan setelah dikurangi diskon item. Setelah itu, di kolom diskon atau diskon invoice dapat diisi jika ada diskon invoice-nya. Dan ini dapat diisi dalam persen atau angka tetap. Untuk kolom PPN, otomatis diisi dengan nilai total PPN dari semua item. Selanjutnya, estimasi freight dapat diisi dengan perkiraan biaya angkut. Setelah itu, di kolom total atau total pesanan akan dihitung otomatis, yaitu dari subtotal dikurangi diskon invoice
ditambah freight, dan ditambah PPN. Di kolom description atau keterangan dapat diisi dengan notes tambahan, maksimal 240 karakter. Setelah itu, di kolom template atau formulir dapat dipilih dengan template yang Anda inginkan. Selanjutnya, down payment atau uang muka, yang mana berguna untuk pengisian uang muka. Jika pesanan pembelian ini ada uang mukanya, maka silakan klik down payment. Setelah itu, tentukan akun uang muka yang digunakan, lalu OK. Setelah itu akan muncul form vendor payment atau pembayaran pemasok. Di sini silahkan tentukan bank yang digunakan pada kolom bank, lalu input nomor form uang mukanya. Setelah itu, input tanggal uang mukanya pada kolom payment date atau check date. Setelah itu, input nilai uang mukanya pada payment amount. Kemudian simpan. Setelah Anda simpan form vendor payment ini, Anda akan kembali ke form purchase order yang tadi dibuat. Setelah itu, silakan simpan purchase ordernya dengan cara klik save. Demikian tutorial cara penginputan pesanan pembelian atau purchase order. Terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.